Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Epi. Waduh, baru juga start udah ada yang jatuh. Hari ini kita bermain di sirkuit ini menggunakan keluarga besar GSX ya, dari Suzuki GSX, dimana kita pakai GSX S generasi S-nya versi yang 750. Aku lupa ya, di sini ada yang versi 1000 atau enggak. Nah, alasan kenapa aku up ini karena sejujur dari dulu itu lebih apa ya, suka aja gitu loh dengan produknya GSX dari zaman SMA gitu. Kalau di zaman SMA itu yang beredar waktu itu Satria yang lama ya, yang 2 tak yang versi ini apa ya istilahnya itu ya, yang pokoknya yang generasi pertamanya Satria gitu loh. Nah itu pengen banget dulu guys, jadi keren. Akhirnya masih ke bawah sampai sekarang, walaupun banyak sekali di Indonesia itu minusnya dia untuk ininya katanya, tapi menurutku sendiri gak ada masalah sih sama keluarga besar GSX itu sendiri. Dan untuk sportnya memang dulu itu ini banget sama GSX, ini banget. Yang utama itu dari segi soundnya, exhaustnya itu aja ciri khas sendiri untuk soundnya dari GSX itu. Hanya saja untuk yang masuk yang versi 150 di Indonesia ini nggak ada ciri khas sound yang dibawa oleh keluarga besar GSX. Nah, kayak rata-rata masih sama gitu. Oke, untuk handling di sini itu cukup enak banget ya penggunaan ini. Torsinya itu dapat, powernya dapat. Hanya saja aku nggak tahu ya. Ini kalau yang versi 750 nakednya ini dia pakai overstroke atau ini ya, apa istilahnya, overbore. Jadi dia overstroke atau overbore aku kurang paham, tapi biasanya kalau Suzuki itu kalau bikin engine mayoritasnya kebanyakan dia pakai yang overbore daripada overstroke. Cukup enak banget ketika dipecek, karena kalau overbore itu ya gitu, RPM-nya tuh tinggi banget tuh. Walaupun sekarang udah nggak eksis lagi di dunia GP, tapi entah kenapa kayaknya masih suka banget dengan produk-produknya Suzuki itu kalau ngelihat. Walaupun hanya ngelihat aja gitu di gambar itu masih cukup suka guys. Salah satunya ini nih dulu. Jadi waktu rilisnya 750 ini keren banget sih, gemuk gitu loh, tangkinya itu gemuk, belakangnya gemuk. Oke, ngomongin soal produknya Suzuki, ada pengecualian ya. Paling nggak suka sama produk Suzuki yang join sama versi India, kayak yang contoh terakhir ini Gixxer, entah itu mau versi 150-nya, 250-nya, itu nggak suka sama sekali. Hanya saja versi Gixxer ketimbang yang S150 atau S125 yang ada di versi Eropa, itu masih mendingan Gixxer yang 150 versi naked ya, bukan yang ngomongin versi ininya fairing yang nakednya. Karena yang paling mendingan itu di bagian belakangnya, dia bisa nutup bagus itu, nggak terlalu cungkring di satu sisi, ada satu sisi yang cukup cungkring. Nah itu kelebihannya. Tapi untuk masalah engine dan generasi serta mesin dan lain sebagainya, itu masih tetap lah generasi yang punyanya Gixxer itu enggak, kalau bisa dibilang enggak termasuk golongannya Suzuki banget gitu. Soalnya dari mesinnya udah kelihatan banget kayak mesin-mesin overstroke gitu. Ya kurang menarik lah buatku gitu. Kecuali itu doang sih, Gixxer itu aja. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada produknya Gixxer itu, wah, otomatis jelas-jelas orang jarang banget yang mau sih menurutku. Oke, kita udah masuk di posisi ketiga ya, cukup bagus sekali. Dan ini bener-bener enak banget, walaupun hanya sekedar di game doang, tapi feel-nya itu kerasa guys. Coba kalian lihat di bagian ini ya, coloring di warna blue-nya ya. Padahal ini cuma sekedar game, tapi
berasa beda gitu loh dengan pembuatan blue di warna-warna pabrikan lain gitu. Kerasanya itu lebih mantep gitu. Hanya saja untuk tahun 2022 untuk produksi yang terakhir, karena 2023 ini udah nggak begitu eksis lagi sih ngeluarin facelift. Soalnya paling mentok cuma stripping doang gitu. Nah untuk yang 2022 terakhir, untuk produksi terakhir itu strippingnya harusnya masih ada sih, yang versi Blue X-Star gitu. Ini saja udah nggak ada guys yang versi Blue X-Star. Sekarang itu warna untuk yang seri S nya itu hanya ada di warna yellow sama black, fire black. Ngapain juga dikasih fire ya. Padahal saya ingatku di zaman versi 2 tak yang dulu ya, versinya itu coloringnya itu banyak dan yellownya itu cukup kreatif loh. Nggak tahu kenapa untuk yang sekarang dipolosin semuanya, cuma ngandalin kekar di bagian kaki dan di atas itu benar-benar color banget. Jadi yang perfect sebenarnya yang versi X-Star yang blue, tapi ini tergantung selera ya. Hanya saja udah nggak keluar lagi di edisi perakitan 2022 dan itu sangat disayangkan. Dan yang lebih disayangkan lagi, keluarnya versi Blue X-Star itu yang versi justru di bawahnya yang tertingginya gitu loh. Karena untuk yang edisi di Indonesia itu kilasnya justru nggak kebagian X-Star-nya. Harusnya X-Star dikasih untuk yang versi tertingginya, kilas itu jadi warna utama seperti brand-brand lain. Honda yang apabila mengeluarkan Repsol pasti dia akan harganya lebih tinggi. Tapi beda dengan Suzuki, nggak tahu kenapa. Untuk versi X-Star-nya itu justru masih kecil biasa. Oke, dan untuk ke depan nanti kalau misalkan kita positif bakalan juga ngevlog ya. Kalau misalkan ini ya malunya udah hilang ya, karena cukup mental juga sih yang mau ngevlog. Oke, untuk balapan hari ini kita masih di posisi kedua ya, untuk mengejar depan itu kalau nggak salah di belakang tadi itu ini ya Katana ya, untuk ininya ya Suzuki Katana itu salah satu pelopor dari GSX juga sih, cukup kenceng juga itu Katana, sampai sekarang masih ada faceliftnya, masih ada di tahun 2023 kalau nggak salah versi Katana yang terbaru. Hanya saja ininya belum begitu bagus, dan kita harapkan untuk yang nanti Red 5 ya, Red 5 untuk edisi yang Agustus nanti ini dia bakalan ngeluarin seri yang GSX 1000 sama 8S ya, karena penasaran banget ya sama looksnya 8S. Kelebihannya dari Red 4 itu apa sih? Kita bisa lihat gitu loh, strippingnya di ini orinya gitu, orinya stripping dari setiap motor-motor ini gitu. Jadi buat teman-teman yang suka banget cuma sekedar melihat looks sebuah motor atau tertarik dengan santai ngopi sambil ngeliatin looksnya motor, ini game cocok banget itu buat teman-teman kayak gitu. Oke, kita udah berhasil melewati satu pembalap yang di depan. Karena aku lupa itu depan itu pakai apa. Yang jelas bukan dari keluarga Suzuki ya. Sangat bagus sekali overtake dilakukan di sini. Salah satu kelebihan versi naked itu yang paling utama adalah handlingnya guys, karena versi R dengan versi S itu handlingnya beda banget. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang misalkan walaupun nggak ini banget, nggak suka-suka banget dengan Suzuki atau juga suka sama produk-produk Suzuki, untuk mengetahui versi daripada Suzuki versi sportnya, kalau kalian pengen tahu misalkan ini untuk yang full kecepatan atau hanya untuk sekedar santai, untuk versi sportnya itu ada pada logo R atau S yang disematkan di sana. Kalau dia berada di belakang daripada CC-nya itu berarti itu versi untuk santai itu, nggak terlalu ngebut banget. Tapi kalau R dan S-nya itu ditaruh di depannya CC-nya, misalkan GSX R
150. Nah itu berarti motor memang diperuntukkan untuk ini racing, untuk balap, mesinnya diperuntukkan ke sana. Tapi kalau 150R, nah itu baru versi santai ya, kayak Gixxer itu. Gixxer kan, Gixxer 150, ada yang 150 soalnya 150R gitu, bukan Gixxer R 150 ya, kayak gitu guys sistematisnya. Nice banget, berhasil melalui di trek lurus, tinggal beberapa lap lagi kita bakalan masuk. Jadi itu sedikit informasi yang bisa aku berikan untuk teman-teman yang misalkan ke depannya melihat produk daripada si Suzuki ini, khususnya generasi GSX ya. Jadi kalau misalkan nantinya ada produk launching lagi di tahun-tahun ke depan, apabila disematkan logo R dan S generasinya itu di belakang daripada CC-nya, berarti itu bukan mesin yang diperuntukkan untuk kenceng tapi santai. Tapi kalau di depannya CC-nya itu berarti diperuntukkan untuk mesin yang kencang. Bisa kalian lihat sendiri di perbandingan tadi yang aku berikan antara Gixxer dengan GSX-S, sama-sama ininya tapi jenis mesinnya beda, tampilan mesinnya juga beda. Makanya Gixxer itu mengunggulkan kenyamanan. Handlingnya ngacir banget mas bro untuk yang versi nakednya. Hanya saja entah kenapa ya, dari dulu sampai sekarang orang yang pengen gesek itu nggak ada yang bisa ngambil ya. Ya mereka harus inden gitu keluar. Padahal ini di Indonesia peminatnya cukup lumayan loh untuk yang versi-versi 750 sama 1000. Saking jarangnya masuk jadi golongan kolektor guys. Nice banget, trek lurus dan kita berhasil.